Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aqua Mumtaz yang insya Allah berusaha memberikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi para pecinta gabus alias cana ya. Oke, jadi video kali ini gue buat atas request yang satu ini, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi dia minta gimana caranya tips ya, bagi tips supaya cana itu nggak mageran ya, atau supaya cana itu aktif bergerak ya. Nah, kali ini gua akan mencoba membahas tuntas ya sampai selesai dari hasil yang gua tahu ya selama ini ya. Mudah-mudahan nanti tuntas semua. Tapi kalau misalkan nanti ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, boleh aja ya di koreksi di kolom komentar ya, bebas aja ya, asal memang itu untuk informasi yang benar ya, bukan untuk menjatuhkan ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Pertama-tama gue kasih teori dulu ya, kemudian nanti gue kasih lihat faktanya ya. Gue kasih lihat contoh dari ikan-ikan tersebut ya yang terdapat di dalam konten ini ya. Oke, untuk tips ya, gue itu sebenarnya cuma mau ngasih satu aja ya, pengen ngasih satu tips caranya supaya cana itu nggak mageran ya. Satu tips itu adalah apa? Adalah berikan kenyamanan. Nah, itu doang, satu. Ingat apa? Berikan kenyamanan. Ya, gimana sih caranya kita supaya memberikan kenyamanan bagi ikan cana? Ya, tentunya kita harus mengerti ya, harus mengerti cana, harus mengerti airnya, harus mengerti lingkungannya, harus mengerti pakannya ya. Intinya kita harus mengerti cana sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan kenyamanan. Ya kayak orang aja, kalau misalkan orang udah nyaman ya kan di suatu tempat, ya itu tentu dia akan hatinya senang, kerjanya enak ya. Kalau misalkan dia nggak nyaman, misalkan orang Bandung, tahu yang dingin ya, di Jakarta ya panas, ke Bekasi mungkin agak panas ya, itu mungkin akan perlu adaptasi lagi. Kemudian kalau misal kebalikannya, orang Bekasi terus tahu-tahu pindah ke Bogor yang dingin, tentu akan perlu adaptasi lagi ya. Oke, bagaimana caranya memberikan kenyamanan kita mengerti ikan cana? Nah, di sini gue kumpulin beberapa faktor ya yang membuat yang mempengaruhi si ikan cana itu cepat settle atau tidak mageran atau cepat adaptasi ya, cepat atau lambatnya ya. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal ya, nanti gue kasih tahu contohnya ya. Faktor internalnya cuma satu ya, yaitu si ikan itu internalnya, apakah dia mentalnya memang bagus, dasarnya dari dalam dirinya itu bagus. Kemudian ada juga yang sedang, nanti gue kasih tahu contohnya ya. Dan yang terakhir itu yang jelek ya, mau apapun itu, tapi nanti ada faktor dari internal. Jadi memang ikannya itu mentalnya dari awal jelek ya, di antara sekumpulan ikan itu dia mentalnya kurang bagus ya. Itu satu, nanti gue kasih tahu contohnya ya setelah teori ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor dari luar si cana itu. Nah, inilah yang banyak ya, yang berbagai macam ya. Gue ngerangkum di sini ada sekitar 8 ya. Yang pertama itu adalah faktor air ya. Air itu biasanya yang kita pakai apa ya, dari sumur, dari jet pump, dari tanah, atau air dari perusahaan air minum atau pump. Nah, ini akan berbeda ya. Kalau misalkan selama ini yang udah
gua alamin ya, kalau misalkan gua pakai air tanah ini, nah nanti air tanah beda-beda lagi mungkin ya, ada air tanah yang bagus buat cana, ada yang enggak ya, tapi kebetulan yang di rumah gua ini itu bagus buat cana ya. Jadi kalau misalkan gua pakai air tanah dari rumah gua ini, itu hanya butuh waktu 1-3 jam untuk mengendapkan dan siap dipakai untuk cana ya. Jadi hanya butuh waktu 1-3 jam. Kalau misalkan sekarang nih kebetulan gue masang pan ya, masang pan itu butuh waktu seharian ya. Jadi pernah gue ada ikan baru, kemudian gue siapin pakai air pan, tapi baru sekitar 3 jam ya. Akhirnya apa yang terjadi, jadi lama adaptasinya dia ya. Jadi ikan itu belum siap, si air belum siap ya, dan ikan tidak cocok dengan air tersebut ya. Itu yang sudah dialami. Tapi kalau misalkan air tanah dari sini, kebetulan air tanahnya bagus ya, mungkin air tanah nanti beda-beda lagi ya, mungkin nanti ada yang berwarna kuning atau coklat atau apa yang asalnya itu ya. Kalau di sini itu hanya butuh waktu paling lama 3 jam ya, itu si air udah siap untuk diisikan. Dan ini udah sering banget ya, gue baru dapet ikan dari dari seller. Gue bersihin dulu, kasih air baru dengan air dari tanah sini ya, itu nggak lama langsung siap pakai seperti itu ya. Oke, itu baru satu guys, udah 7 menit ya. Kemudian faktor eksternal yang lain ya, yaitu dari tempat menaruh akuarium ya. Nanti gue kasih tahu contohnya lagi ya di akhir setelah ini, satu persatu dari faktor ini ya. Faktor eksternal yaitu tempat menaruh akuarium ya. Jadi gue di sini ada naruh akuarium, ada 2 tempat ya. Ini di sini di dalam nih ya yang kita bikin video ini. Kemudian ada yang di luar semi outdoor ya. Nah, di antara di dalam sama di luar ya, itu ikan yang jauh lebih nyaman dan jauh lebih cepet sitel ya, itu ikan yang di dalam ya. Yang di luar semi outdoor itu Masya Allah ya, bisa lama, tapi nanti akhirnya sitel juga. Jadi cuma faktor waktu doang ya. Dia bisa lama banget pokoknya dia kalau di luar ya, tapi kalau di dalam itu nggak butuh waktu lama ya. Nanti akan gue kasih tahu contohnya ya, itu akan lebih sitel. Nah, ini gue nggak ngerti juga ya kenapa di luar dan di dalam ini berbeda. Apakah karena di luar itu angin langsung masuk, kemudian airnya dingin dan sebagainya, sehingga cana itu kurang ini ya. Tapi kalau misalkan memang karena faktor suhu ya, kok ada ikan cana yang dingin itu tetap nggak cocok juga ya. Atau mungkin perubahan suhunya di luar lebih ekstrim, kalau di dalam mungkin ini yang lebih cenderung ya. Kalau di luar itu kan kalau misalkan siang-siang panas ya, terutama udah sekarang ya. Kalau di malam hari tentunya dingin ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan di dalam nanti kan lebih stabil. Mungkin itu yang menyebabkan lebih cepat yang di dalam lebih cepat sitel seperti itu ya. Nah, nanti ada contohnya ya. Oke, itu. Kemudian selanjutnya suhu air. Nah, ini cukup penting juga untuk diketahui ya, terutama untuk keepers cana pemula ya. Jadi kita harus pahami mana ikan-ikan yang daerah asalnya itu berasal dari suhu dingin, mana yang suhu hangat ya. Tapi memang ada juga faktor yang lain, yaitu ikan itu WC atau CB ya. WC itu wild caught atau tangkapan alam, CB itu apa ya, CB captive breed ya, sudah dibreed dari luar, ikan dari luar daerah, luar negara Indonesia, kemudian datang ke Indonesia, kemudian diternakan, sehingga dia sudah terbiasa di suhu atau iklim di Indonesia ya. Jadi yang ikan yang WC ini, white caught ini,
itu agak lama adaptasinya. Ya kalau misalkan yang udah gua alami nih umumnya ya, kalau ikan WC itu bagus normalnya itu 1 minggu dia udah sitel ya, paling lama itu bisa 1 bulan baru sitel ya. Sitel ini gimana sih sitelnya tuh? Biasanya kalau ikan udah nggak mageran di bawah lagi, dia berenangnya di tengah-tengah ya. Kalau misalkan ikan yang CB itu mulai 1 jam sampai maksimal 1 hari, tapi ini bergantung juga dari tempat si akuarium airnya dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan airnya normal bagus, itu bisa ikan CB itu enggak makan waktu seharian ya, nggak nyampe sehari ya, setengah hari atau sejam 2 jam juga udah sitel ya. Dan faktor yang lain juga kalau misalkan memang udah sitel sebelumnya ya, tentunya akan lebih ini ya. Kemudian kebersihan ya, faktor eksternal lain kebersihan. Kalau ikannya airnya bersih itu tentunya dia akan lebih nyaman ya di tempat yang bersih. Sebagaimana kita juga ya, kalau misalkan kita hidup di tempat yang bersih ya, tentu kita akan merasa nyaman ya. Kemudian faktor yang lain yaitu luas dari akuarium ya, cukup atau tidaknya, atau sekat atau ombyok ya, luas tank, tinggi tank ya, ini sesuai enggak dengan ukuran ikan ya. Jadi kalau misalkan tinggi air misalkan ya, ini kalau ikan kecil itu jangan terlalu tinggi. Yang udah gua alami itu ikan kecil tinggi, kemudian dia untuk ngambil napas itu susah ya, sehingga ikan jadi lemes, mungkin akhirnya nanti sakit, stres, sakit ya. Ini pernah terjadi ke ikan gue yang antara 3 sampai 5 cm. Gue kasih tinggi air 20 cm ke atas ya. Jadi kalau misalkan ikan 3 sampai 5 cm cukup antara 10 maksimal 15 cm ya tinggi airnya ya. Kalau misalkan yang lainnya tinggal menyesuaikan ya, dengan ukuran ikan ya itu. Kemudian luasnya juga ya, ikan 5 cm, akuarium 30 kali 20 jadi itu paling maksimal ikan ukuran 8 cm. Kalau udah 10 cm ke atas itu sudah kurang bagus ya, masih bisa sih 10 ya, tapi sudah mulai siap-siap untuk mencari akuarium penggantinya ya. Kalau misalkan 40 ya berarti maksimal 15 cm lah, 40 cm ya. Kemudian kalau misalkan 60 cm ya itu bisa ikan di ukuran 25 cm seperti itu ya. Kemudian lihat juga jumlah ikan ya, jumlah ikan itu 1 atau 2 ya, walaupun misalkan ikan ukuran 5 cm di akuarium ukuran 30 kali 20 tapi ikannya jumlahnya 20. Nah ini nggak bagus juga ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir yaitu perlakuan dari owner atau si pemilik, atau perlakuan dari kalian ya. Perlakuan kalian terhadap si ikan ini udah pernah dibahas sebelumnya ya, sudah pernah dibahas video sebelumnya ya, bagaimana cara memperlakukan ikan dari awal adaptasi sampai nanti ya, sampai seminggu atau 2 minggu ya. Jadi di awal seperti biasa aklimatisasi dulu ya, penyesuaian suhu ya, kemudian penyesuaian pH air ya, kemudian baru dimasukkan ya. Kemudian jangan dikasih lampu dulu, jangan dikasih makan dulu, biarkan dia mengenali lingkungannya dulu ya. Dia bisa melihat sekelilingnya tapi juga tidak terlalu terang yang membuat dia takut ya. Kemudian nanti hari berikutnya itu baru boleh dikasih makan ya, boleh dikasih makan dan diperlakukan. Kalau misalkan dia belum terlalu berani, jangan digedor-gedor, jangan diiniin ya, jangan dikacain dulu, biasa aja dulu ya, biarin aja dulu sampai dia mengambang ya, sampai dia mengambang atau pancing dulu dengan cacing ya.
kalau dia udah mau makan ya, kemudian nanti kasih sedikit dulu, kemudian nanti hari selanjutnya baru kasih porsi lebih banyak dan seterusnya ya. Nanti kalau misalkan dia merasa mentalnya udah bagus, baru mulai diajarin pelaring ya. Jangan ya kita ngikutin bagaimana kondisi si ikan, jangan mengikuti kemauan kita ya, seperti itu. Ini video kalau yang di akhir ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya, bisa kalian cari ya. Jadi tips Cana mulai dari adaptasi sampai selesai seperti itu ya. Oke guys, nah nih sekarang kita langsung ke contoh-contohnya ya, supaya lebih jelas ya. Kalau tadi hanya dengan omongan ya, sekarang kita kasih contohnya. Oke, untuk faktor internal atau faktor dari dalam Cana itu sendiri ya, mungkin 3 ikan ini cukup menjadi contohnya, atau nanti tambahin sedikit di bawah ya. Jadi ada ini contoh yang mentalnya bagus ya, kemudian ini yang sedang, dan ini yang kurang ya. Jadi kalau ini sih permasalahan waktu aja sih ya, permasalahan waktu saja, bagaimana supaya nanti mereka siapa yang lebih cepat adaptasi ya. Tapi nanti akhirnya mereka akan adaptasi seperti yang ini. Nah, ini sudah mulai nyaman ya. Nanti ada ceritanya agak panjang, mungkin ada di video-video sebelumnya ya. Jadi kita bahas yang pertama, ini mentalnya bagus ya, mentalnya bagus ya, dikasih tangan tuh ya. Nah ini mentalnya bagus, dikasih tangan dia nantangin ya. Jadi kalau misalkan kalian punya ikan ini di situasi apapun biasanya, atau di lingkungan kayak gimana pun, dia akan cepet sitel kalau ikannya modelnya seperti ini ya. Nah ini yang bagus ya. Kemudian yang sedang ya, nah sedang ngikutin ya, tapi tidak seagresif yang tadi ya. Ya ini ya, dan lebih lama, ini baru sekarang ya, baru sekarang seperti ini ya. Memerlukan waktu ya, tapi sama-sama karena ini kan memang sudah lumayan lama, udah 2 bulan lebih, jadi sudah mulai enak ya, seperti itu ya. Oke itu ya. Ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian yang mentalnya kurang, nah ini mentalnya sangat kurang, dikacain kabur ya. Kecuali kemarin dipasang kaca di sini, dia baru mau flaring ya. Cuman memang ada yang aneh, ini seperti di video sebelumnya pernah saya pertanyakan ya. Ini memang mentalnya seperti ini ya, ketika berhadapan dengan manusia, dengan luarnya ini mentalnya bagus ya. Cuman ketika ketika disatukan ya, itu akhirnya kalah yang ini. Nggak ngerti saya juga kenapa itu ya. Ini kalah sama si pendiam ini ya. Oke, itu contoh dari faktor internal ya guys. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Kalau dari ombyokannya kita bisa lihat. Nah ini dia para ombyokan nih guys ya. Dan kebetulan mereka sudah pada sitel duluan ya. Di sini sudah tempatnya enak karena di dalam. Entah kenapa ketika di luar itu lama banget sitelnya ya. Tadi ada yang takut tuh ya. Nah ya, tapi kalau misalkan di luar itu wah parah ya, tapi di dalam lebih cepet sitel ya. Nah ini bisa kalian lihat ya, ada yang langsung pergi, tapi ada yang paling lama. Nah kalau kalian mau milih mental ombyokan, udah pilih yang paling lama ini nih, 2 nih ya. Dia masih menatap kita ya. Tuh ya. Nah ini berarti terlihat mana yang mentalnya bagus, mana yang sedang, dan mana yang kurang ya. Yang paling mojok duluan itulah yang mentalnya kurang. Mungkin menjadi pertimbangan kalian dalam memilih Cana ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau untuk faktor yang lain mungkin faktor air ya. Jadi ini yang kalian lihat ini di sini ya. Ini air yang dipakai di sini adalah air pump
ya, tapi air pump yang sudah lama diendapkan ya di ember yang besar di luar ya, atau di atas itu ada toren ya. Sebenarnya tadinya buat air sumur, air pompa, jet pump, tapi si sumur itu jet pumpnya entah rusak kenapa, cuman nggak dibenerin, cuman airnya masih bisa ngalir ke atas. Jadi air pump yang ada dari pemerintah itu kita endapkan di toren itu, kemudian sewaktu-waktu kita pakai ke cana. Dan kalau sudah diendapkan itu kemarin nih langsung ditaruh ya dari air endapan itu, langsung ditaruh ikan-ikannya di akuarium ini. Jadi sama sekali tidak memakai air yang lama ya. Itu mengenai air pump. Kemudian selanjutnya tempat menaruh akuarium ya. Nah, ini tadinya ikan-ikan ini tadinya itu semuanya taruh di luar ya, sama rak ini ya. Cuman gue punya inisiatif ya, karena tadinya ini ikan yang di sini adalah akuarium yang hanya 2 saja ya, 2 seperti ini ya, 2 ya. Dan diisi oleh 3 ikan, jadi yang satu di atas sendirian, kemudian 2 itu disekat di bawah ya. Karena luas itu juga mempengaruhi mental juga ya. Tempatnya luas jadi dia cepat settle, dan kalau di luar itu cepat lumutan ya. Jadi gue capek ngebersihinnya kalau banyak gini ya, maka gue putusin yang di luar itu adalah yang 2 susun ya. Nanti kalian bisa lihat videonya ya. Sekarang dipindahkan ini ya dari dalam keluar, dan ikannya bisa kalian lihat ya, ini sudah mulai aktif ya. Ini baru kemarin ya, tetapi sudah aktif ya, seperti itu ya. Dan juga tadi faktor kebersihan juga ya, kalau di luar itu berlumut sehingga tidak aktif ya. Jadi kalau di dalam itu lebih bersih ya, tidak ada lumutnya sehingga dia lebih aktif ya. Oke, selanjutnya masalah suhu air ya. Ini kebutuhan kebanyakan adalah ikan CB di sini ya. Jadi mereka sudah menyesuaikan dengan lingkungan di sini, dengan suhu, iklim dan sebagainya ya. Jadi tidak perlu kipas lagi. Kalau ikan WC yang jenis pulkra atau asiatica atau angrao itu, WC itu sebelumnya saya memerlukan kipas supaya menyesuaikan dengan lingkungan alamnya ya. Jadi dari tangkapan alam di luar asalnya dingin, kemudian dibawa ke sini ya. Kalau di sini airnya biasa-biasa aja, dia nanti kurang nyaman, maka perlu dikasih yang dingin seperti itu ya. Kemudian di luar ada maru ya, atau di sini juga ada maru ya. Ya, ini juga maru, suhunya suhu biasa, suhu kita sama ya. Jadi ya tidak perlu lagi pemanas ya. Kalau misalkan dia sakit baru dikasih pemanas ya. Nah, kalau yang ini jangan sampai dikasih pemanas nih guys ya, jangan dikasih heater ya. Pengalaman ada beberapa yang sakit kemudian dikasih heater itu nggak sembuh-sembuh ya, malah meninggal ya, malah mati ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah luas tank. Nah, ini 15 cm. Ikan pulkra 3 sampai 5 cm. Tingginya tinggi air 15 cm ya. Nah, ini 1 jengkal kurang ya tuh ya. Kemudian ini ya, kalau ini tinggi air, luas air ya, ini cocok ya dengan maru, pas lah ya, bisa 20 cm ke atas karena marunya sudah ukuran 18-20 cm ya. Kemudian di sini ada asiatica, itu tumben pada ngumpet nih, pada kekenyangan kali ya. Oh, di sini ada yang faring-faring tuh ya. Nah, ini karena dia sudah lebih besar dari yang pulkra tadi, ini 6 sampai 8 cm, maka gue kasih air sekitar 25 cm ya.
Nah ini juga ya, karena sudah 18-20 cm ya, ini 18 cm kayaknya ini ya. Airnya 25 cm tinggi airnya, dan luasnya juga sesuai ya. Ini 100 cm berarti sekitar 30 cm panjangnya ya, ke belakangnya 50 cm. Nah, sebenarnya ini masih bisa untuk ya ikan yang lebih besar lagi sih ya, tapi ini juga tidak kekecilan di sini ya. Nah, ini juga ikan ukuran 6 cm ya, ditaruh di 30 kali 20 kali 20 ya, ini sama 6 cm, ini 6 cm ya. Nah, ini 40 akuarium 40 cm ya, Andrao ukuran 9 cm ya. Nah, ini ya. Oke guys ya, guys itu dia tadi ya. Yang terakhir adalah bagaimana perlakuan dari si owner ya. Bagaimana perlakuan dari si owner mengerti tentang kondisi ikan ya. Nah ini bisa kalian rasakan apabila kalian sudah merasakan full ya. Kalian bisa tahu full mengenai hal ini apabila kalian sudah merasakan memelihara ikan cana ya cukup lama. Nanti tahu bagaimana gerak-geriknya ketika sakit, kemudian bagaimana memperlakukannya ya. Kalau misalkan memperlakukan ikan sakit, tipsnya gimana ada di video yang lain ya. Kemudian bagaimana ikan kalau lagi nggak nyaman, ikan kesempitan, kalau misalkan kesempitan tentu kita kasih ikan yang luas, akuarium yang luas ya. Kemudian kalau mental itu mungkin kita menunggu masalah waktu. Ikan mentalnya kurang bagus, jangan dipaksain ya. Yang dipaksain harus pelaring nih, kasih tangan supaya pelaring, nggak bisa seperti itu ya. Itu kita harus mengerti. Kemudian kok di tempat sellernya kok bagus gitu kan, begitu nyampe di rumah kok kurang bagus, ternyata tanknya semi outdoor ya. Kalau semi outdoor sebenarnya ya bukannya itu tidak bagus sama sekali, mungkin waktu saja kali ya, waktunya agak lama ya. Dan kalau misalkan gue tadi mindahin itu karena faktor utamanya karena banyak lumutnya ya, banyak lumutnya dan gue nggak bisa mengatasinya, makanya dengan ditukar ya tanknya seperti itu ya. Kemudian suhu air ya, jangan sampai dikasih ikan tadinya asalnya suhu dingin kemudian dikasih heater ya, tentunya meninggal nanti ikannya ya. Kemudian kebersihan air ya, kalian perhatikan ya, gimana kalau misalkan udah mulai nggak nyaman ikannya, udah mulai gesek-gesek ya, itu walaupun nggak kelihatan kadang-kadang WS itu pasti ada. Kalau misalkan ikan tuh udah mulai gesek-gesek, segera dibersihkan semua media airnya ya, dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa rasakan ketika benar-benar memahami. Intinya apa? Intinya itu yang kalian lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan si ikan, jangan sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, seperti itu dari Aqua Mumtaz ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian ya. Kalau misalkan ada yang masih perlu ditanyakan ya, atau nanti kita bisa sharing bersama di kolom komentar, silahkan monggo ya. Yang belum subscribe ya boleh di subscribe ya, bantu channel ini ya untuk lebih berkembang lagi ya. Oke, seperti itu dari Aqua Mumtaz. Terima kasih. Di akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.